Siapa yang memberitakan? Yesus, ya. Jadi Yesus sendiri mengatakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Saudara, judulnya aja ini ya, hoax Yesus tebus dosa. Bible Yesus minta titik-titik ya. Saya nggak bisa baca ya, titik-titik. Nah, lihat nih judulnya aja udah seru ya. Yesus tidak pernah ngomong, "Jok kuatir, dosamu wis tak tebus." Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang sekasih. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi, kali ini kita akan membahas Ustadz yang ucapannya sangat kocak sekali, tetapi bisa juga menyakiti hati seseorang, bisa juga membuat kita jengkel, kesel aja ngeliat si Ustadz ini ya. Kita mau tonton videonya ya. Tapi kita doa dulu, Tuhan Yesus hadirat urapan dan kuasa bekerja, lidah bibirmu jagai supaya tidak menghujat, supaya tidak menista, tapi meluruskan ketidaktahuan si Ustadz ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita tonton bersama ya, nanti saya tanggapi ya. Ya, kita tonton bersama ini. Kan seperti ini di rumah luang kadang-kadang greget no. Ya kalau kayak bener-bener dewe. Tapi begitulah Al-Quran. Tapi sekali lagi ngomong kudu ana nek gak ngono medaeng. 385. Coba itu dalil kita. Nah, 385 itu dalil kita. Selama kita ngomong ada dalilnya, ndak usah ragu-ragu, ndak usah takut. Ya, dia katakan selama kita ngomong ada dalilnya, nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut. Tapi Muhammad Kacil juga itu sebenarnya ada dalilnya juga, saudara ya. Ya, kita dengar aja ini ya. Di ayat itu Allah tidak pakai nyebut Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, tidak menyebut. Praktis Allah. Selain Islam. Wa may yabtaghi ghairil Islam. Barang siapa No comment ya. No comment. Karena kita harus punya adab. No comment. Apa yang diyakini orang biarin ya. No comment. masih mencari agama selain Islam, fala yuqala minhu, ditolak oleh Allah. Ya. 385 ya. Ditolak. Nah, dia ngomong begitu dah. Makanya kita juga mengatakan ya, kita juga harus berdalil kepada Alkitab. Nah, Alkitab kembali lagi, ajaran semua nabi itu Islam. Ajaran nabi itu semua Islam, saudara. Ya, jadi semua nabi itu Islam. Mulai dari Adam sampai Muhammad tuh Islam, sampai ya semua nabi lah Islam ya. Tidak ada nabi yang mengajarkan selain Islam. Termasuk Nabi Isa, Yesus Islam. Yesus Islam. Ya. Padahal Alkitab bilang, saudara ya, Yesus sendiri yang ngomong ya. Ini Yesus sendiri yang ngomong di dalam Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Jadi Thomas itu mengatakan kepada Yesus, "Tuhanku dan Allahku." Yesus jawab apa? Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya." Percaya apa? Percaya yang ayat 28 tadi, Tuhanku dan Allahku itu. Jadi Thomas itu percaya Tuhan Yesus itu Tuhan, Tuhan Yesus itu Allah, karena sudah melihat. Sebelum melihat tadi, dia nggak percaya. Bahkan dia katakan kepada murid-muridnya yang sudah lebih dulu melihat, "Aku nanti kalau betul-betul melihat dia, aku akan cucukkan jariku ke tangannya." Tapi setelah melihat tidak dicucukkan lagi jari ke telapak tangan Yesus ya. Ini bicara di mana Yesus bangkit ya, menampakkan diri kepada murid-muridnya selama berulang-ulang kali ya. Jadi sekali waktu baru Yesus ketemu Thomas ini ya. Baru Thomas bilang ya,
Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau melihat aku, maka engkau percaya. Percaya apa? Percaya tadi. Tuhan dan Allah. Jadi Yesus sendiri mengakui bahwa dia Tuhan dan Allah karena dia membenarkan apa yang Thomas katakan. Jadi Ustadz ini bilang Yesus Islam. Kalau Yesus Islam itu Yesus bilang aku Tuhan dan Allah itu. Bani Israel sembahlah Allah. Islam. Walaupun kalimatnya beda, tapi kan semua nabi itu Islam. Tidak ada nabi yang tidak Islam. Ya kan? Untuk mengatakan semua nabi itu Islam, semua nabi itu mengajarkan tauhid. Coba dengan buka 3965. Semua nabi itu ajarnya tauhid. Nah, tauhid inilah Islam, ya. Islam itu tauhid. 39. Saudara, semua nabi memang mengajarkan tauhid ya, mengajarkan Allah itu esa. Jelas sekali di sini kita baca ya, di Yudas 1 ya. Saya akan bacakan. Yudas 1. Saudara, tentu banyak ayat yang lain lagi. Saya akan bacakan dulu ya. Yudas 1 ayat 25 ya. Allah yang esa, Allah itu esa, juru selamat kita, Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ya, Allah itu esa. Allah yang esa itu kita panggil Bapa. Dia punya nama Yesus Kristus. Yesus Kristus itu adalah Allah yang esa. Benar yang dia bilang ini, Allah esa, betul. Tauhid maksudnya kan. 65. Tentunya saudara banyak ayat-ayatnya ya. Banyak ayat-ayatnya Allah itu esa ya. Nanti Anda baca sendiri ya. Stop. Sungguh telah diwahyukan kepadamu. Mu siapa? Nabi Muhammad. Sungguh telah diwahyukan. No comment ya. Muhammad ya, no comment. Kepadamu Muhammad. Dan kepada nabi-nabi sebelummu, berarti Nabi Muhammad dan seluruh nabi sebelumnya itu diberikan firman Allah. Apa bunyi? Saudara, Bapak Ibu sekalian ya, yang berkaitan dengan kitab suci mereka ya, kita nggak usah bahas ya. Yang berkaitan dengan Yesus kita bahas karena itu hak kita untuk menjawab supaya si Ustadz ini ya dia bisa bertobat dan mengenal Yesus ya. Itu kerinduan kita karena di sini judulnya pun hoax Yesus tebus dosa. Bible Yesus minta apa ini ya, nggak terbaca lagi ya. Mungkin host bisa coba bacakan ya. Minta apa itu? Sini handphone saya titik-titik ya. Ya, lanjut. Itulah ya. Jadi semua nabi menyerukan seperti itu, ngancam seperti itu. Jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya hapus amalanmu. Ya. Semua nabi mengancam katanya. Jikalau kalian mempersekutukan Allah, kata dia Allah ya. Tapi kalau yang dia maksud Allah ini Tuhan, ya setuju kita, nggak boleh kita mempersekutukan Tuhan. Maksudnya Tuhan itu harus esa. Tidak bisa ada 3, 4, 5, 6. Dia adalah esa ya. Dan tentulah kamu menjadi orang yang rugi. Apa artinya rugi itu? Neraka. Kalau toh memang dia tetap ngotonya, ya sudah lakum dinukum walihatin, terserah kamu tetap itu. Jadi ada kesamaan ibu bapak ya. Lanjut kembali ke lembaran yang separuh itu, yang nomor 3 tobat.
Tidak Quran saja yang menyuruh kita tobat itu. Quran sudah jelas, tidak usah kita uraikan ya, jelas. Tapi ternyata dalam Alkitab beberapa ayat saya tulis itu jelas itu. Yesus sendiri ngomong bertobatlah. Ya, saya carikan supaya penjenengan yakin betul bahwa ini ucapan Yesus. Iya, 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Siapa yang memberitakan? Yesus. Iya, Yesus kan Tuhan Allah. Iya, dia mau semua pengikutnya bertobat. Aduh, Pak Ustadz. Ini kok aneh ya. Yesus kan Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah ya pasti dong menyerukan semua pengikutnya bertobat. Ya, jadi Yesus sendiri mengatakan bertobatlah. Sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya. Yesus tidak pernah ngomong, "Jok kuatir, dosamu wis tak tebus." Ayat yang saya tulis itu semuanya. Jadi ini si Ustadz ini kalau nggak salah Ustadz Taslim ya. Ustadz Taslim apa ya? Jadi Padil Taslim Padil kalau nggak salah. Ya, jadi saudara, ini Ustadz kocak banget ya. Kocak banget. Kocaknya apa? Dia ingin membahas Alkitab tapi dengan perspektif Al-Quran. Dia ingin membahas keyakinan orang lain dengan kitab yang dia pegang, yang dianggap kitab suci, yaitu Al-Quran. Ya. Nah, jadi ini kocak menurut saya. Perintah tobat itu, makanya saya sering menyampaikan dalam banyak pengajian, lembaran yang saya berikan itu, walaupun gemeletak di atas meja, ada tamu Nasrani, tidak usah gopo, dibaca, monggo beneran, diminta, weneno, nanti penyikan fotokopi lagi. Ya, nah kalau kemudian dia membaca terus ngejak dialog, Pak, ya ini penyikan bisa ya, penyikan layani. Iya. Dia jadi si Ustadz ini bilang, jadi Yesus itu tidak ada mengatakan atau menjamin bisa mengampuni dosa. Yesus hanya mengatakan bertobatlah. Yesus itu saudara, dia mengampuni dosa. Kita buka ya firman Tuhan ya. Kita buka firman Tuhan di dalam Lukas pasal 5 ya, ayat 20 ya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Jadi orang lumpuh ini, saudara, Yesus bilang dosamu sudah diampuni. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang ini menghujat Allah, ya? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri, kata ahli Taurat dan orang Farisi. Karena menurut ahli Taurat dan orang Farisi, yang mengampuni dosa itu kan Allah. Yesus itu dianggapnya kan bukan Tuhan Allah, dianggapnya itu hanya manusia. Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Jadi Yesus tahu apa yang dipikirkan dalam pikiran ahli Taurat dan orang Farisi tadi di hati mereka itu. Yesus tahu. Ya, manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Jadi Yesus mau bilang, mana lebih gampang ngomong dosamu sudah diampuni atau berjalanlah. Karena orang lumpuh ini sudah sangat lama sekali lumpuh ya, nggak bisa disembuhkan oleh dokter pada waktu itu, oleh tabib. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Yesus sendiri mengakui, aku mampu mengampuni dosa, aku bisa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, ya, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Jadi Yesus itu mengampuni dosa, saudara. Iya, bahkan dia katakan kepada penjahat yang di sebelah kanan itu, hari ini engkau bersama aku ke Firdaus. Yesus mengampuni dosa. Kita itu kalau kita mau menyampaikan kebenaran, ya kita jangan paksakan orang lain untuk menerima kebenaran yang kita yakini. Lebih baik gini nih pelayanan nih. Lihat.
Tuhan Yesus, kami percaya di dalam Yesus kami dijagai, dilindungi, dipelihara. Kami tidak gentar, kami tidak takut. Walaupun kondisi secara lahiria kami ada di kolong jembatan ini, tapi kami percaya ular tidak akan menggigit kami, lipan tidak akan menggigit kami, coronavirus tidak akan menyerang kami, karena kami di dalam Yesus, dengan bilur Yesus, dengan darah Yesus, kami menang, kami kuat. Haleluya, amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Ya, lihat makanan-makanan dibawain, kehujanan luar biasa, saudara. Mereka mencintai Tuhan sangat luar biasa. Mereka butuh dukungan, doa dari kita, dan kita tetap berdoa supaya ada jalan keluar buat mereka nantinya. Karena di musim pandemik ini orang-orang yang dulunya punya perusahaan aja sudah mengeluh, apalagi mereka. Tapi puji Tuhan, mereka sudah paling bawah, jadi mereka nggak merasa masalah, ya, nggak merasa masalah itu pandemik itu, karena walaupun nggak pandemik sama aja sama mereka. Iya, kadang-kadang kita pikir orang-orang yang di rumah mewah itu bahagia, ternyata belum tentu bahagia mereka di rumah mewah, tapi mereka ini bahagia, saudara, luar biasa. Haleluya, 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 luar biasa. Haleluya. Ah, foto-foto.